Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herando Farid Fasihin dengan NPM 210665143. Dan pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS saya terkait dengan mekanika fluida yang sudah dilaksanakan pada minggu lalu. Jadi untuk menyelesaikan 5 soal yang diberikan oleh Padai, saya menggunakan metode yang diberikan oleh Padai itu sendiri, yaitu terkait dengan metode DAI5. Jadi metode yang saya gunakan yaitu metode DAI5 yang dimana terdapat 5 step, yaitu yang pertama terkait consciousness. Jadi saya harus memiliki kesadaran dalam melakukan aktivitas saya, yaitu mengerjakan tugas ini atau mengerjakan UAS ini. Terus kemudian saya harus memiliki intention, jadi saya harus memiliki niat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di soal ini. Kemudian initial thinking about the problem, yaitu kita mengurai permasalahan dari masing-masing soal yang diberikan. Kemudian ada idealization, yaitu kita mencari formula atau rumus untuk meng-solve atau menyelesaikan permasalahan yang ada pada soal. Kemudian adalah instruction sets, jadi tujuannya adalah to obtain specified solution, yaitu kita mendapatkan jawaban dari apa yang kita kerjakan dengan memasukkan angka-angka yang tadi ke dalam formula yang didapat pada idealization. Oke, kemudian saya lanjut ke soalnya. Untuk nomor yang pertama, nah soalnya adalah seperti berikut. An airflow rate of up to 1 meter cubic per second as standard condition is expected in 0.25 meter diameter duct. A nullified meter is used to measure the rate of flow. The manometer available to make the measurement has a maximum range of 300 mm of water. Determine the diameter of the orifice plate that should be used with D and D per 2 pressure taps. Determine the head loss if the flow area at the vena contracta is 0.65 of the orifice diameter. Jadi sesuai tadi yang metode DAI5 tadi, pertama saya harus memiliki intention. Jadi intention saya adalah in this beautiful day I put my intention to do the exam. I'm gonna solve the problem in the first question, and I'm gonna put my full consciousness to do this exam, and I will achieve the solution for this problem with step-by-step solution using the DAI5 method. Kemudian saya masuk ke initial thinkingnya. Jadi initial thinkingnya itu dari soal yang didapatkan, saya mendapatkan beberapa informasi, yaitu terkait dengan pertama airflow rate-nya. Airflow rate-nya itu 1 meter cubic per second, diameter 0,25 meter, max length of water-nya itu 300 mm, dan flow area-nya itu 0,65. Nah, jadi rumus dasar yang digunakan pada soal ini, saya mendapatkan rumus mencari dengan m dot-nya, yaitu C0 AT akar 2 rho per P1 per min P2 per 1 min beta pangkat 4. Jadi kami mencari diameter dan juga head loss-nya. Kemudian untuk instruction set-nya, saya memasukkan semua angka tadi soalnya. Jadi mendapatkan, pertama kita mencari dari RED satunya atau bilangan Reynolds-nya, dan mendapatkan 3,5,10 pangkat 5. Kemudian saya mendapatkan P1 min P2 nya yaitu 2070 PA, dan kemudian H nya itu 211 mm. Kemudian dapat DT nya 0,165 dan juga beta nya itu 0,66, dan juga P3 min P2 nya itu dapatkan seperti berikut, yaitu 1290 Newton per meter kuadrat. Yang kemudian H1T nya itu P1 min P3 per rho, maaf, HLT nya atau head loss nya itu P1 min P3 per rho sama dengan P1 min P2 per P3 min P2 per rho, dan didapatkan 1250 Newton per meter. Dan kemudian untuk pressure loss-nya yaitu P2 min P3 per P1 min P2, dan didapatkan hasil 0,44. Kemudian lanjut ke nomor soal yang kedua. Jadi soalnya adalah spray heads in an agricultural spraying system are to be supplied with water through
500 feet of drawn aluminum tubing from an engine drive pump. In its most efficient operating range, the pump output is 1500 GPM at a discharge pressure not exceeding 65 psig. For the satisfactory operation, the sprinkler must operate at 30 psig or higher pressure. Minor losses and elevation change may be neglected. Determine the small standard pipe size that can be used. Oke, seperti biasa dari metode day 5 yang pertama adalah intention. Jadi on this next question, I put my attention to solve this problem given. I'm gonna put my full consciousness to solve this problem. I'm gonna use day 5 method to solve this problem step by step, and I'm gonna achieve the specified solution. Oke, jadi masuk ke initial thinkingnya. Jadi untuk initial thinkingnya yang pertama adalah 500 feet of drawn aluminum tubing. Nah, terus habis itu ada pump output 1500 GPM dan juga di pressure itu tidak melebihi dari 65 psig. Terus yang dicari adalah the smallest standard pipe size that can be used. Nah, untuk idealisasinya saya menggunakan rumus utama yaitu V sama dengan Q per A, dan juga delta P sama dengan F kali V per D dikali delta V kuadrat per 2. Nah, untuk instruksinya, jadi dari angka-angka yang tadi dimasukkan ke dalam formula yang ada dan didapatkan bahwa delta P nya itu 6530 sama dengan 35, dan kemudian delta P nya itu 7,545 feet, dan kemudian delta H nya itu 0,1617, yang kemudian kita masukkan coba ke standar pipe yang ada di standar nasional, yaitu 4 inch dan 6 inch pipe. Jika pada 4 inch pipe, ketika kita mencari A nya itu 0,0855, V nya 39,06 dan F nya 0,02, dengan delta P nya itu 125,9 feet. Sementara pada 6 inch pipe itu A nya didapatkan 0,145 dan juga V nya 17,04 dan F nya 0,02 dan delta P nya itu 4,3 feet. Nah, kan allowable head loss nya itu kan dari yang tadi di atas tadi itu kan 80,85 feet itu allowable head loss nya. Nah, sementara jika kita menggunakan 4 inch pipe, nah itu head loss nya itu dia terlalu tinggi, yaitu 125,4 feet. Jadi kita menggunakan 6 inch pipe yang head loss nya itu tidak melebihi maksimalnya, yaitu 80,85 feet. Jadi jika kita menggunakan 4 inch pipe, 6 inch pipe itu kita dapat 34,3 feet, yang dimana itu di bawah dari allowable nya, sehingga hasilnya kita menggunakan 6 inch pipe sesuai dengan standar yang ada. Kemudian untuk soal nomor 3, jadi soalnya adalah a dragster brake 1600 lbf attains a speed of 270 mph in the quarter mile. Immediately after passing through the timing light, the driver opens the drag chute of area A 25 feet, and air and rolling resistance of the car may be neglected. Find the time required for the machine to decelerate to 100 mph in standard air. Seperti biasa, jadi intensinya adalah in this next question I put my attention to solve this problem given. I'm gonna put my full consciousness to solve this problem, and I'm gonna use the 5 method to solve this problem step by step, and I'm gonna achieve the specified solution. Kemudian untuk initial thinkingnya, yang itu pertama dari beratnya itu 1300 lbf dengan speed 270 mph, dan drag chute-nya itu areanya itu 25 feet kuadrat, dan decelerate-nya itu sampai 100 mph, yang dimana yang ditanyakan itu kan terkait dengan waktunya untuk decelerate sampai 100 mph. Jadi untuk idealisasinya itu saya menggunakan formula seperti berikut, yaitu dengan rumus awalnya itu min FD sama dengan MA, yang kemudian kita turunin terus menerus, kita integralkan dan mendapatkan formula akhirnya itu T sama dengan VI min VF per V
VI VF dikali dengan 2W per CD Rho GA. Kemudian untuk instruksinya dari yang tadi kita sudah dapatkan angka-angkanya, kita masukkan langsung ke dalam formula yang sebelumnya, yaitu yang idealisasi tadi yang VI min VF tersebut, dan didapatkan 270 mph dikurangi 100 mph per 270 dikali 100 mph dikali 1 mph per 1,467 feet per second dikali dengan 2 kali 1600 lbf per 1,42 dikali 0,00238 slug per feet pangkat 3 dikali 32,2 feet per second kuadrat dikali 25 feet kuadrat, dan didapatkan waktunya selama 5,048 second. Lanjut ke soal nomor 4. Jadi untuk soal nomor 4 tidak diberikan angka, jadi kita melakukan asumsi, dan di soal tersebut diberikan gambar yang dimana ada wave moving at speed-nya, ada control volume-nya, ada wave at rest-nya, ada fluid moving at speed-nya itu C min delta V-nya, fluid moving at speed-nya C, dan fluid at rest-nya, dan fluidnya itu moving at speed delta V-nya. Dimana yang gambar yang ini adalah absolute coordinates, dan kabel yang kanan adalah coordinates at rest relative to wave. Oke, jadi seperti biasa untuk intensinya, on this next question, I put my intention to solve this problem given. I'm gonna put my full consciousness to solve this problem, and I'm gonna use the E5 method to solve this problem step by step, and I'm gonna achieve the specified solution. Oke, untuk initial thinkingnya, jadi seperti itu sudah dijelaskan bahwa tidak ada angka, jadi kita mau make assumption. Jadi yaitu steady flow, terus habis itu increasable flow, dan juga uniform velocity at each section, hydrostatic pressure is distribution at each section, dan frictionless flow. Nah, buat idealisasinya, jadi dari 5 assumption sebelumnya, jadi assumption yang satu itu valid untuk control volumenya di shifted coordinates. Kemudian untuk assumption yang kedua itu sangat valid untuk liquid flow, dan kemudian untuk assumption 3 dan 4 adalah commonly atau biasanya dipakai untuk semua channel flow, dan kemudian untuk assumption kelimanya itu valid di case yang ini. Nah, dari rumus-rumus yang diberikan dan semuanya akhirnya didapatkan satu rumus utama, satu rumus yang diturunin dari berbagai rumusnya, yaitu C sama dengan akar G Y. Lanjut ke soal nomor 5. Jadi untuk soal nomor 5 ini pertanyaannya adalah air flows eccentrically through a converging nozzle at a section where the nozzle area is 0.013 feet quadrat. The local pressure, temperature, and Mach number are 60 psia, 400 Fahrenheit, and 0.52 respectively. The back pressure is 30 psia, the Mach number at the throat, the mass flow rate, and the throat area to be determined. Jadi dari soal ini dapatkan bahwa yang satunya 0,52, T satunya 40 derajat Fahrenheit, P satunya Rho satunya 60 psia, dan A satunya 0,13 feet kuadrat. Dan yang ditanya adalah the Mach number at the throat, the mass flow rate, and the throat area to be and the throat area. Seperti biasa untuk intensinya, on this next question, in this last question, I put my intention to solve this problem given. I'm gonna put my full consciousness to solve this problem, and I'm gonna use the E5 method to solve this problem step by step, and I'm gonna achieve the specified solution. Jadi untuk initial thinkingnya, yang didapatkan bahwa M satunya 0,52, T satunya 40 derajat Fahrenheit, P satunya 60 psia, dan S satunya itu 0,013 feet kuadrat, dan PB nya itu 30 psia. Nah, untuk idealisasinya, jadi beberapa rumus itu digunakan untuk menyelesaikan problem ini, yaitu terkait dengan mencari PO dengan menggunakan P1 dikali 1 plus K1 min 1 per 2 M1 kuadrat pangkat K per K min 1. Kemudian kita menggunakan rumus Rho 1 sama dengan P1 per RT1, dan kita menggunakan rumus M dot sama dengan Rho 1 V1A1, kemudian V1 sama M1 C1 sama dengan M1 akar KRT1, dan juga A1
per A pangkat bintang per 1 per M1 dikali dengan 1 plus K-1 per 2 M1 kuadrat per K per 1 per 2 pangkat K per 1 akar dari per 2 K-1. Kemudian untuk instruksinya dimasukkan semua yang tadi di angka-angka pada initial thinking tadi ke idealization dan dapatkan bahwa P0 nya itu didapatkan 72 PSIE, terus PB per PO nya itu 30 per 72 sama dengan 0,417 kurang 0,518 dan akhirnya didapatkan bahwa MT nya itu 1,0. Kemudian untuk mencari M dot nya menggunakan rumus M1 nya dan V1 nya dan V1 nya didapatkan 70 feet per second, dan kemudian mencari rho 1 nya itu didapatkan 0,32. kemudian cari M dot nya melalui rumus rho 1 V1 A1 dan didapatkan 240 10 meter per second, 2,4010 meter per second. Dan kemudian untuk mencari AT nya itu menggunakan rumus A1 per A sama dengan 1 per 0,5 dikali 1 plus 0,2 dikali 0,52 pangkat 2 per 1,2 pangkat 3 sama dengan 1,303 dan AT nya didapatkan 0,013 per 1303 sehingga AT nya didapatkan 9,98 dikali 10 pangkat 3 feet kuadrat. Mungkin sekian saja dari saya, mohon maaf ada kesalahan kata baik dari penyampaian saya atau dari yang disampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.